Mer Christiani by C.S. Lewis. Alasan sesungguhnya dari hukum tersebut. Mari kita menyimpulkan apa yang sudah kita capai sejauh ini. Dalam soal batu-batu dan pohon-pohon dan benda-benda semacam itu, yang kita sebut hukum alam mungkin tidak menunjukkan apa-apa selain gaya berbicara. Ketika Anda berkata bahwa alam diatur oleh hukum-hukum tertentu, ini mungkin hanya berarti bahwa alam pada kenyataannya memang berperilaku menurut suatu cara tertentu. Hukum-hukum yang dimaksud mungkin bukanlah sesuatu yang real. Bukan sesuatu yang jauh lebih penting daripada fakta-fakta aktual yang kita amati. Tetapi dalam soal manusia, kita melihat bahwa hal ini tidak berlaku. Hukum tentang natur manusia atau tentang benar dan salah haruslah merupakan sesuatu yang jauh lebih penting daripada fakta-fakta aktual dari perilaku manusia. Dalam hal ini, di samping fakta-fakta aktualnya, Anda mempunyai sesuatu yang lain, suatu hukum yang real yang tidak kita ciptakan dan yang kita tahu harus kita patuhi. Kini saya ingin menjelaskan apa yang diungkapkan oleh hal ini tentang alam semesta yang kita huni. Sejak saat manusia bisa berpikir, mereka telah berusaha mengetahui keadaan yang sebenarnya dari alam semesta ini dan bagaimana terjadinya. Dan secara sangat umum, ada dua pandangan yang selama ini sudah dipegang. Pertama, ada yang dinamakan pandangan materialis. Orang yang menganut pandangan itu berpikir bahwa materi dan ruang muncul begitu saja dan telah selalu ada, tidak ada orang yang tahu mengapa. Dan bahwa materi yang menunjukkan reaksi-reaksi yang pasti telah terjadi begitu saja oleh semacam kecelakaan untuk menghasilkan makhluk-makhluk seperti diri kita yang mampu berpikir. Dengan kemungkinan 1 berbanding 1000, sesuatu menabrak matahari kita sehingga matahari menghasilkan planet-planet. Dan oleh 1/1000 kemungkinan lainnya dihasilkan zat-zat kimia yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan. Dan suhu yang tepat muncul di atas salah satu planet ini, sehingga sebagian dari materi di atas bumi ini menjadi hidup, dan kemudian oleh serangkaian kebetulan yang panjang, makhluk-makhluk hidup berkembang menjadi makhluk-makhluk seperti kita. Pandangan lainnya adalah pandangan religius. Menurut pandangan itu, yang terdapat di balik alam semesta lebih menyerupai suatu pikiran dari apapun yang kita ketahui. Maksudnya adalah, alam semesta itu sadar dan memiliki tujuan-tujuan dan memiliki kecenderungan untuk memilih yang satu dibanding yang lain. Dan menurut pandangan ini, pikiran tersebut menciptakan alam semesta sebagian untuk tujuan-tujuan yang tidak kita ketahui. Tetapi sebagian lagi, bagaimanapun juga, untuk menghasilkan makhluk-makhluk yang seperti dirinya. Maksud saya, yang menyerupai dirinya sampai pada tahap memiliki pikiran. Tolong jangan berpikir bahwa salah satu dari pandangan-pandangan ini sudah lama sekali dipercayai dan bahwa yang lainnya telah secara bertahap menggantikan posisinya. Di mana saja terdapat manusia yang berpikir, kedua pandangan itu muncul. Dan perhatikan juga hal ini. Anda tidak bisa menilai pandangan yang mana benar berdasarkan pengertian umum dari ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan didasarkan pada eksperimen. Ilmu pengetahuan mengamati reaksi-reaksi yang ditunjukkan oleh materi. Setiap pernyataan ilmiah pada akhirnya, betapapun rumit kelihatannya, benar-benar menjelaskan sesuatu seperti ini. Saya mengarahkan teleskop itu ke bagian anu dan anu di langit pada pukul 2:20 di subuh hari pada tanggal 15 Januari. Dan kemudian melihat ini dan itu. Atau saya meletakkan sebagian dari bahan-bahan ini ke dalam sebuah panci dan memanaskannya pada temperatur tertentu, dan bahan-bahan tersebut menunjukkan reaksi begini dan begitu. Jangan berpikir saya sedang mengatakan sesuatu untuk menentang ilmu pengetahuan. Saya hanya sedang mengungkapkan tugas dari ilmu pengetahuan. Dan semakin ilmiah seseorang, semakin saya percaya, orang tersebut akan sependapat dengan saya bahwa memang tugas dari ilmu penelitian yang juga merupakan tugas yang sangat berguna dan sangat diperlukan. Tetapi mengapa sesuatu itu bisa ada? Dan apakah ada sesuatu di balik hal-hal yang diamati oleh ilmu pengetahuan? Sesuatu yang berbeda jenisnya.
Ini bukanlah suatu pertanyaan yang ilmiah. Jika ada sesuatu di baliknya, maka entah sesuatu itu harus tetap sama sekali tidak diketahui oleh manusia, atau sesuatu itu harus menyatakan dirinya dengan suatu cara yang berbeda. Pernyataan bahwa hal semacam itu ada dan pernyataan bahwa hal semacam itu tidak ada, keduanya bukanlah pernyataan yang dikeluarkan oleh ilmu pengetahuan. Dan para ilmuwan yang sejati biasanya tidak mengucapkannya. Biasanya para wartawan dan novelis populerlah yang telah mengangkat berbagai hal kecil dari ilmu pengetahuan yang setengah matang dari buku-buku teks yang cocok untuk mereka. Meskipun begitu, ilmu pengetahuan benar-benar menyangkut akal sehat. Umpamanya, ilmu pengetahuan bisa menjadi sempurna sehingga bisa mengetahui segala sesuatu yang ada dalam seluruh alam semesta. Bukankah jelas bahwa pertanyaan-pertanyaan, mengapa ada alam semesta? Mengapa alam semesta berjalan seperti sekarang ini? Apakah alam semesta memiliki makna? Akan tetapi tidak terjawab. Jika tidak akan ada yang bisa diharapkan kecuali hal ini, ada satu hal dan hanya satu. Dalam seluruh alam semesta yang lebih kita kenal daripada apa yang bisa kita pelajari dari pengamatan eksternal, yaitu manusia, kita tidak semata-mata mengamati manusia. Kita adalah manusia. Dalam hal ini bisa dikatakan kita memiliki formasi orang di dalam, kita adalah orang dalam. Dan karena itu, kita tahu bahwa manusia menyadari diri mereka berada di bawah suatu hukum moral yang tidak mereka ciptakan, yang tidak bisa benar-benar mereka lupakan sekalipun mereka berusaha dan mereka tahu mereka harus patuhi. Perhatikan penjelasan berikut ini. Siapapun yang mempelajari manusia dari luar seperti kita mempelajari listrik atau kubis tanpa mengetahui bahasa kita, dan sebagai akibatnya tidak mampu mendapatkan pengetahuan orang dalam dari kita, tetapi sekedar mengamati apa yang kita lakukan, orang itu tidak akan pernah mendapatkan bukti apapun bahwa kita memiliki hukum moral ini. Mana mungkin ia mendapatkannya, sebab pengamatan-pengamatannya hanya akan menunjukkan mengenai apa yang kita lakukan. Padahal hukum moral adalah soal apa yang seharusnya kita lakukan. Sama halnya, jika ada sesuatu yang mengatasi atau mendasari fakta-fakta yang diamati dalam kasus batu-batu atau cuaca, maka dengan mempelajarinya dari luar kita tidak pernah bisa berharap untuk menemukannya. Karena itu, posisi dari pertanyaan tersebut adalah seperti ini. Kita ingin tahu apakah alam semesta terjadi begitu saja tanpa alasan apapun, atau apakah ada suatu kuasa di baliknya yang menciptakannya seperti itu. Karena kuasa itu jika memang ada, tidak mungkin merupakan salah satu dari fakta-fakta yang diamati, melainkan suatu realitas yang menciptakan semuanya itu. Observasi semata terhadap fakta-fakta itu tidak bisa menemukannya. Hanya ada satu kasus yang dapat menolong kita mengetahui apakah ada sesuatu yang lebih dari itu, yaitu kasus kita sendiri. Dan dalam kasus yang satu itu kita menemukan keberadaannya. Atau mari kita balik penjelasannya. Jika ada suatu kuasa yang memegang kendali di luar alam semesta, kuasa itu tidak bisa menunjukkan dirinya kepada kita sebagai salah satu dari fakta-fakta di dalam alam semesta. Sama halnya seorang arsitek dari sebuah rumah tidak mungkin menjadi tembok atau tangga atau perapian dari rumah itu. Satu-satunya jalan yang mungkin bagi kuasa itu untuk menunjukkan dirinya adalah di dalam diri kita sebagai suatu pengaruh atau suatu perintah yang berusaha untuk membuat kita berperilaku menurut cara tertentu. Dan itulah tepatnya yang kita temukan dalam diri kita. Tentu hal ini seharusnya membangkitkan kecurigaan kita. Dalam satu-satunya kasus di mana Anda bisa berharap mendapatkan jawabannya ternyata adalah ya. Dan dalam kasus-kasus lain di mana Anda tidak mendapatkan jawaban, Anda mengerti mengapa Anda tidak mendapatkannya. Seumpama seorang bertanya kepada saya, ketika saya melihat seorang pria berseragam biru yang sedang menyusuri jalan sambil meninggalkan paket-paket kertas kecil di setiap rumah, mengapa saya menduga bahwa di dalamnya terdapat surat? Saya akan menjawab karena setiap kali ia meninggalkan paket kecil yang serupa untuk saya mendapati bahwa isinya memang surat. Dan jika kemudian ia menyanggah, tetapi Anda belum pernah melihat semua surat yang menurut Anda sedang diterima oleh orang lain, saya akan mengatakan tentu saja belum, dan saya tidak boleh berharap untuk melihatnya, karena semuanya itu tidak ditujukan kepada saya.
Saya sedang menjelaskan paket-paket yang tidak boleh saya buka berdasarkan paket-paket yang boleh saya buka. Sama halnya dengan pertanyaan ini. Satu-satunya paket yang boleh saya buka adalah manusia. Ketika saya membukanya, terutama ketika saya membuka manusia yang spesifik yang saya sebut diri saya mendapati bahwa saya tidak berada sendirian, bahwa saya berada di bawah suatu hukum, bahwa seseorang atau sesuatu menginginkan saya berperilaku menurut cara tertentu. Saya tentunya tidak berpikir bahwa jika saya bisa memasuki sebuah batu atau pohon, saya akan menemukan hal yang persis sama. Seperti halnya saya tidak berpikir semua orang di jalan itu mendapatkan surat yang sama dengan saya. Sebagai gantinya, saya harus berharap menemukan bahwa batu harus mematuhi hukum gravitasi. Bahwa kalau pengirim dari surat-surat itu hanya memberitahu saya untuk mematuhi hukum dari natur kemanusiaan saya, ia mengharuskan batu untuk mematuhi hukum-hukum dari natur kebatuannya. Tetapi saya harus berharap untuk menemukan bahwa seakan-akan ada seseorang yang mengirimkan surat-surat dalam kedua kasus. Suatu kuasa di balik fakta-fakta, seorang pengarah, seorang penuntun. Jangan berpikir saya sedang melaju lebih cepat daripada yang sebenarnya. Saya belum berada dalam jarak 100 mil dari Allah dalam teologi Kristen. Yang saya miliki hanyalah sesuatu yang sedang mengarahkan alam semesta dan yang muncul di dalam diri saya sebagai suatu hukum yang sedang mendesak saya untuk berbuat benar dan membuat saya bertanggung jawab dan tidak nyaman ketika saya berbuat salah. Saya pikir kita harus berasumsi bahwa hal itu lebih menyerupai suatu pikiran daripada apapun juga yang kita ketahui. Karena biar bagaimanapun satu-satunya hal lain yang kita ketahui adalah materi, dan Anda sulit sekali membayangkan sepotong materi sedang memberikan instruksi-instruksi. Tetapi tentunya tidak berarti bahwa hal itu sangat menyerupai suatu pikiran, namun kurang menyerupai suatu pribadi. Dalam bab berikutnya kita akan melihat apakah kita bisa mengetahui sesuatu tentang dirinya. Tetapi ada satu peringatan. Selama ini sudah ada banyak sekali kata-kata manis yang digunakan untuk berbicara tentang Allah selama beberapa ratus tahun terakhir. Bukan itu yang sedang saya tawarkan. Anda bisa mengesampingkan semuanya itu.